Nah Pak Ustadz, gini nih, kalau ada masalah, misalnya ada sepasang suami istri, terus mereka pengantin baru, tapi yang suaminya ini jarang pulang, jarang sahur di rumah, jarang buka puasa di rumah, itu bagaimana cara yang menjaga keharmonisan rumah tangga? Satu kata yang aku suka adalah masalah. Jadi hidup ini terkadang memang syarat dengan masalah. Namun dengan masalah kita bisa menjadi dewasa. Kalau melihat sebuah masalah, maka aturan Quran dalam surat An-Nisa 59, fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli. Ketika ada sesuatu yang sukar dalam hidupmu dan minta tolong untuk dipecahkan, maka solusinya kembalikan kepada Quran dan hadis. Maka apapun masalahnya, selama orang itu mengembalikan jalan keluarnya kepada Al-Quran dan hadis, maka insya Allah masalah itu akan diselesaikan dengan baik, karena Allah lah yang memberikan dan Allah juga yang akan menyelesaikan masalahnya. Rumah tangga itu hal yang paling penting dalam kehidupan. Oleh karenanya surat At-Tahrim, surat 66 ayat ke-6, Allah memberikan stimulus kepada orang yang sudah berkeluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu, jagalah istrimu, jagalah anak-anakmu dari api neraka. Dengan cara apa? Dengan selalu menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Maka yang harus diperhatikan dari awal orang mau menikah harus selalu paham ayat surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Diciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri agar engkau merasa tentram. Dari rasa tentram inilah akan menuju satu tatanan kehidupan. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Ada cinta di atas cinta dan memiliki kasih sayang dalam rumah tangganya. Hingga tujuan berumah tangga tentram, cinta dan kasih sayang. Sampai di sini laki-laki dan perempuan, suami istri harus merasa kalau ternyata pasangan kehidupan harus selalu memberikan rasa kasih sayang, cinta dan pengertian. Kalau ada masalah, situasi yang kurang baik, kata kunci yang pertama adalah komunikasi. Hal ini membantu kita melakukan komunikasi walaupun tidak di tempat. Adanya teknologi membuat kita melakukan satu rumus yang disebut hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Surat Al-Baqarah 187. Laki-laki pakaiannya perempuan, perempuan pakaiannya laki-laki. Apa fungsi pakaian? Pertama, menutup aurat. Suami istri dilarang membeberkan kejelekannya masing-masing kepada orang lain. Yang kedua, menghangatkan. Pakaian itu fungsinya adalah memberikan kebahagiaan. Yang ketiga, perhiasan. Ketika sudah menyadari kalau fungsi dari berumah tangga adalah memberikan kehangatan, menutupi aib, kemudian memberikan keindahan, maka insya Allah faktor yang kedua setelah komunikasi adalah pengertian. Kebanyakan masalah yang timbul, orang lebih percaya kepada tetangga daripada suaminya. Harusnya kepercayaan kepada suami mutlak. Ketika ia tidak di rumah, ia yakin kalau ternyata suaminya sedang bekerja dan melakukan yang terbaik untuk keluarganya. Oh begitu Pak Ustadz. Lalu singkat, kalau untuk seorang atau sepasang suami istri, bagaimana tuh kasusnya Pak Ustadz? Iya, ketika ia berhubungan di malam hari, maka itu diperbolehkan. Namun ketika habis berhubungan, namun belum mandi junub, ketiduran, hingga waktu subuh, tetap puasanya sah. Tidak mengapa, maka segeralah mandi junub dan melaksanakan sholat subuh. Yang tidak diperbolehkan, ia menunda mandinya hingga terbit matahari. Berarti itu membatalkan puasa? Betul, sebab ada faktor kesengajaan menunda mandinya hingga terbitnya matahari. Namun tidur, waktu subuh bangun, mandi segera. Namun kalau tidurnya tidak sengaja, bangun ketika terbit matahari, maka bersegeralah mandi junub dan melaksanakan sholat subuh. Sekali lagi, ketidaksengajaan bukanlah bentuk kelalaian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya sudah mulai mengerti Pak Ustadz. Besok saya tanya Ustadz lagi ya Pak Ustadz. Dengan senang hati. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.